Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang media promosi produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan dari pembelajaran. Baik adik-adik, untuk topik yang pertama yaitu pengertian dari media promosi. Apakah adik-adik sudah ada yang tahu apa itu media promosi? Baik, simak dulu penjelasan Ibu ya. Media promosi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menukarkan suatu informasi mengenai sebuah produk sehingga produk tersebut dapat dikenal oleh masyarakat secara luas dan produk tersebut dapat diminati oleh masyarakat secara umum. Baik, topik yang selanjutnya adalah macam-macam media promosi. Apakah adik-adik sudah ada yang tahu apa saja macam-macam media promosi? Media promosi terdiri dari yang pertama, brosur, yang kedua, majalah, yang ketiga, media promosi online, yang keempat, media promosi surat kabar, dan yang terakhir, media promosi door to door atau dari orang ke orang. Macam-macam media promosi. Yang pertama, media promosi brosur. Brosur berfungsi memberikan informasi produk yang ditawarkan kepada calon konsumen. Umumnya, brosur ini berbentuk selembar kertas yang berisi kata-kata serta juga informasi suatu produk dan ditambah dengan sedikit gambar pendukung. Media yang selanjutnya yaitu majalah. Majalah adalah sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel dari berbagai penulis. Dalam majalah juga dimuat berbagai bagian iklan promosi makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain dalam rangka strategi pemasaran untuk mendapatkan konsumen. Kemudian media online. Media promosi online merupakan suatu kegiatan promosi dengan tujuan mengenalkan dan menawarkan sebuah produk atau jasa secara online dengan cara menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian media promosi yang selanjutnya yaitu surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu sarana yang bisa dijadikan media penyampaian pesan oleh pemasar. Iklan melalui surat kabar adalah salah satu cara yang dianggap cukup murah dan praktis untuk melakukan promosi. Yang selanjutnya yaitu media pembicaraan atau door to door. Informasi dari mulut ke mulut merupakan teknik promosi melalui percakapan dari seseorang kepada orang lain untuk menyebarkan informasi yang dimaksud. Dalam hal ini, peranan orang sangat penting dalam mempromosikan barang atau jasa. Baik, topik yang selanjutnya adalah fungsi dari media promosi. Fungsi dari media promosi. Yang pertama yaitu untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Media promosi dapat digunakan sebagai fungsi pengenalan, di mana produk makanan yang akan dijual dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Kemudian, fungsi yang selanjutnya
untuk mendapatkan konsumen baru dan menjaga loyalitas konsumen tersebut. Konsumen bukan hanya diajak untuk mengetahui info mengenai produk makanan yang kita tawarkan, akan tetapi media promosi tersebut dimaksudkan agar konsumen membuat keputusan agar dapat membeli produk yang kita jual. Kemudian yang selanjutnya, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Dengan adanya media promosi, konsumen diajak untuk mengenal produk yang kita jual, sehingga dapat meningkatkan penjualan, dan demikian laba penjualan juga akan meningkat. Fungsi yang selanjutnya yaitu untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Dengan adanya promosi, masyarakat akan mengetahui informasi dan keunikan dari produk makanan yang kita jual, dan bisa menjadi pembeda antar produk kita dengan produk pesaing. Fungsi yang terakhir yaitu untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Media promosi juga bisa digunakan untuk memperkenalkan branding produk makanan kita, sehingga akan ada kesan tersendiri di benak masyarakat. Baik, topik yang selanjutnya adalah aspek-aspek utama dalam sebuah promosi. Aspek utama dalam promosi. Aspek dasar pemasaran terletak pada produk yang dibuat oleh produsen dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Berdasarkan orientasi tersebut, kita dapat memenuhi bagian dari orientasi, yaitu antara lain yang pertama perusahaan, yang kedua produk, yang ketiga penjualan, yang keempat kerjasama yang saling menguntungkan, dan yang kelima pemasaran, dan yang terakhir adalah konsumen. Yang pertama, perusahaan. Disinilah produk atau barang dihasilkan atau diproduksi. Perusahaan memanglah harus pintar untuk menggunakan strategi seperti apa dalam melakukan promosi, sehingga produknya bisa dikenal masyarakat secara luas. Yang kedua, orientasi pada produk. Kualitas barang atau makanan yang dihasilkan perusahaan haruslah berkualitas dan memiliki nilai di mata konsumen, sehingga produk yang kita hasilkan dapat mudah menarik konsumen. Orientasi pada produk ini juga harus memperhatikan tentang harga, karena tidak semua harga barang yang berkualitas baik dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, penjualan. Pelanggan dalam orientasi ini tidak boleh dibiarkan sendirian. Dalam konsep manajemen penjualan ini, perusahaan harus memikirkan usaha penjualan untuk mempengaruhi konsumen agar dapat membeli produknya. Yang keempat, kerjasama. Apabila perusahaan menginginkan kerjasama dengan pihak lain, maka harus tetap memikirkan keuntungan dari kedua belah pihak dan tetap memikirkan keuntungan dari konsumen. Kemudian yang kelima, pemasaran. Perbedaan antara penjualan dan pemasaran yaitu penjualan lebih menekankan produk yang dijual, sedangkan pemasaran lebih tertuju kepada keinginan dan kebutuhan konsumen. Perusahaan haruslah menganggap bahwa kepuasan konsumen adalah segalanya. Kemudian yang keenam adalah konsumen. Konsumen menjadi penentu utama dari usaha kita, sehingga perusahaan haruslah memikirkan bagaimana sikap kepada konsumen sehingga ia memutuskan untuk membeli barang yang kita produksi. Nah, itu dia materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasi adik-adik semua. Tetap semangat,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.